nanti akan kita lakukan visum dan ronsen terhadap kondisi tubuhnya. Traumanya seperti apa sih, Pak? Boleh dijelaskan? Itu berdasarkan pelaporan yang disampaikan, ada ketakutan ketika melihat melihat pelaku, ya, ketika melihat pelaku. Berarti bukan yang pertama kalinya ya, Pak, terhadap anak pertama ini yang sampai dirasakan ketakutan tersebut? Masih kita ada. Meita Irianti, pemilik Wensen Daycare di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat tertunduk lesu saat ditampilkan ke publik oleh polisi, Kamis, 1 Agustus 2024. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, Meita Irianti hanya bisa menunduk saat polisi menggelar konferensi pers di Mako Polres Depok, Jalan Margonda. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan Meita Irianti yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, jika apa yang dilakukannya adalah bentuk khilafan. Kendati demikian, polisi masih menyelidiki lebih dalam apa motif yang sebenarnya hingga tersangka melakukan penganiayaan kepada balita. Oleh karenanya, pemeriksaan psikologi pelaku pun akan dilakukan. Sejak ditangkap, polisi sudah melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dia menambahkan pelaku telah mengakui melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan lanjutkan upaya penyidikan ini setelah memeriksa saksi-saksi, imbuhnya. Polisi juga akan mengambil keterangan dari ahli dan dinas perizinan terkait dengan sekolahnya. Hingga saat ini, yang sudah melakukan laporan 2 orang korban. Korbannya MK berusia 2 tahun dan HW berusia 9 bulan. Kita masih visum, nanti hasilnya akan kita sampaikan, tutur Arya. Korban diduga mengalami dislokasi pada kaki. Namun polisi akan menanyakan hal tersebut pada dokter. Tindakan si terduga pelaku ini dikonfirmasi terkait dengan video yang beredar, gitu ya. Nanti itu pertanyaan tambahan mengenai daycare-nya, mengenai biayanya, itu akan kita tanyakan juga, tetapi nanti pada pertanyaan tambahan. Bapak yang ini kan pemilik, berarti dia sekaligus pengasuh atau seperti apa? Makanya dia ada di situ? Sekaligus pengasuh juga, jadi ikut mengasuh anak-anak yang berada di desa. Bapak ada berapa anak sih, Pak, yang dipegang sama Emi ini yang diasuh? Kalau yang dititipkan itu sejauh ini kita tanyakan ada 10 anak. Jadi ini untuk orang tua yang mungkin bekerja tidak mampu untuk menyediakan waktu secara khusus buat anak-anak dan harus bekerja dititipkan anak-anak di situ. Jadi kami menanyakan hal ini kepada yang bersangkutan, ada 10 anak yang berada di sana. Bapak jeratan pasalnya pasal apa? Jadi pasalnya itu kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Jadi ini memang banyak orang yang menanyakan kok ancaman hukumannya cuma sekian, karena memang di undang-undangnya ancaman maksimalnya itu 5 tahun. Kalau mengakibatkan luka berat. Tapi kalau tidak mengakibatkan luka berat, maka ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan di ayat 1. Pak, ingin meluruskan aja Pak, ini beredar kabar juga apa benar si tersangka ini tuh adik iparnya seorang anggota DPR Pak? Saya belum mendapat konfirmasi soal itu. Pak, izin Pak, kan terkait kondisi pelaku ini kan sedang mengandung ya Pak ya. Kondisi seperti itu akan menjadi kendala dalam proses penyidikan atau mungkin nanti ada treatment khusus sih Pak untuk penyidikan sendiri? Kita dalam melakukan penyidikan itu normatif saja ya, orang yang mungkin mempunyai penyakit khusus atau mungkin dalam kondisi khusus seperti mengandung dan sebagainya, tetap kita lakukan pemeriksaan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, kita akan melarikan ke rumah sakit, ya tentu rumah sakit Kramat Jati, rumah sakit Polri yang memang berwenang untuk melakukan. Kalaupun misalnya harus dibantarkan, ya kita bantarkan. Tapi penahanan kita lakukan. Bapak, kondisi si anak seperti apa Mas? Kalau kondisi anak yang pertama itu dalam kondisi baik ya, alhamdulillah. Tapi ada traumatiknya. Traumatiknya ini akan kita dalami dengan visum hukumnya, visum psikologi. Nanti yang satu lagi yang umur 9 bulan nanti akan kita lakukan visum dan ronsen terhadap kondisi tubuhnya. Traumanya seperti apa sih, Pak? Boleh dijelaskan? Itu berdasarkan pelaporan yang disampaikan, ada ketakutan ketika melihat pelaku, ya, ketika melihat pelaku. Berarti bukan yang pertama kalinya ya, Pak, terhadap anak pertama ini
masih kita dalami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.